Ketemu kembali bersama saya Ketut Wijaya SPD. Jadi pada kesempatan ini saya hadir untuk memberikan materi pembelajaran fisika kelas 12, yaitu pada materi rangkaian listrik searah, khususnya pada materi hukum ohm. Jadi silakan menyimak bagaimana pembelajaran hukum ohm. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk pengembangan channel ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan materi rangkaian listrik statis, yaitu khususnya terkait dengan hukum ohm. Nah, mungkin pada pertemuan sebelumnya, jadi Bapak belum sempat memberikan atau membuat videonya, jadi Bapak langsung aja ke pertemuan kedua ini, yaitu hukum ohm. Dimana untuk bisa membahas hukum ohm ini, anak-anak semestinya harus sudah memahami materi pada pertemuan pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan bunyi hukum ohm, kemudian siswa dapat menentukan hubungan kuat listrik dan tegangan, kemudian siswa dapat membuat grafik hubungan antara kuat listrik dan tegangan, dan yang terakhir siswa dapat memecahkan masalah terkait dengan hukum ohm. Nah, lanjut, pengetahuan prasyarat yang harus anak miliki supaya bisa memahami materi hukum ohm ini adalah seperti yang Pak sampaikan tadi, yaitu anak-anak harus sudah memahami materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu anak-anak harus tahu apa itu kuat arus listrik, anak-anak harus tahu apa itu tegangan atau yang kita sebut dengan beda potensial, kemudian anak juga harus tahu apa itu hambatan listrik, dan yang terakhir anak-anak harus tahu bagaimana cara membaca dan menuliskan hasil pengukuran arus dan tegangan listrik. Oke, jadi pengetahuan itu mudah-mudahan anak-anak sudah pahami. Sekarang kita akan lanjut saja ke hukum ohm. Nah, mungkin anak bisa baca di berbagai sumber referensi ya, baik lewat internet, lewat buku, maupun lewat web yang Bapak kemarin sudah share, bahwa apa itu hukum ohm. Hukum ohm itu pertama kali ditemukan oleh Georg Simon Ohm, yaitu seorang fisikawan berkebangsaan Jerman, di mana bunyi hukum ohm itu adalah bahwa kuat arus yang mengalir melalui suatu pengantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar, di mana asalkan suhu pengantar tersebut tidak berubah. Artinya hukum ini akan berlaku jika suhu pengantar yang terjadi pada kawat yang digunakan itu tetap, maka kuat arus yang mengalir itu akan selalu sebanding dengan beda potensial, atau I sebanding dengan P. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. Nah, untuk bisa menemukan rumus ini, sebenarnya nanti semestinya kalau kita tidak melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita bisa melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa rumus hukum ohm itu adalah P sama dengan I kali R, atau mungkin lebih singkatnya kita sebut pir. Nah, anak-anak mungkin pernah atau sering ya makan buah pir. Nah, inilah salah satu rumus fisika yang kita hafalkan dengan ya sederhana, yaitu pir. Nah, untuk polanya anak-anak bisa gunakan pola segitiga emas ya. Jadi ini kita sebut segitiga emas, yaitu P di atas, I di bawah, dan R di bawah. Nanti kalau kita ubah-ubahkan P I kali R, kalau ditanyakan I maka P per R, kalau ditanyakan R maka P per I. Nah, seperti itu polanya ya. Nah, dengan keterangan P itu adalah tegangan atau beda potensial, satuannya volt, namakan P. Kemudian itu adalah kuat arus listrik, ampere, satuannya A. Jadi kuat arus listrik itu ampere dinamakan dengan A. Kemudian hambatan atau resistor itu satuannya ohm, dinamakan dengan omega. Oke, next kita lanjut ke rangkaian percobaan hukum ohm. Nah, semestinya sekali lagi Pak sampaikan, percobaan ini kita lakukan langsung nah. Tapi karena kendala kita tidak atau belum boleh ke sekolah, tentunya Bapak akan berikan sebuah simulasi saja. Jadi untuk melakukan percobaan hukum ohm, kita akan lihat rangkaiannya seperti ini, model rangkaian dari percobaan hukum ohm, di mana dalam rangkaian ini ada yang pertama disebut dengan sumber tegangan yang akan mensuplai arus. Kemudian di sana juga ada, dalam rangkaian itu harus ada hambatan, bisa kita pakai lampu. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah penerapan arus searah ya, sesuai dengan judul materi atau sesuai dengan KD kita, arus searah. Jadi kita pakai lampu. Kemudian ada pembaca tegangan yang kemarin kita sudah pahami dengan namanya voltmeter, namakan dengan P. Kemudian pembaca arus yang kita sebut dengan ampermeter atau namakan dengan A. Ini cara rangkaian. Sekarang kalau dilihat dari rangkaian nyatanya atau aslinya atau di faktanya seperti ini anak-anak. Jadi satu kabel dihubungkan dengan lampu, satu kabel dihubungkan dengan ampermeter, kemudian satu kabel ampermeter dihubungkan dengan lampu, sehingga lampunya
dapat menyala. Ini untuk mengukur arus. Jadi arus yang mengalir melalui tegangan ini akan terbaca oleh ampere meter. Kemudian dari ampere meter ini harus mengalir lagi ke lampu dan lampu itu menyala. Kemudian tegangan yang negatif itu adalah menuju ke lampu. Jadi kalau Bapak kembali tekankan di sini bahwa tegangan itu adalah beda potensial adalah kutub positif dengan kutub negatif. Kutub positif itu dinamakan dengan arus garis yang panjang, kutub negatif dinamakan dengan garis yang pendek. Nah, kalau di sini seperti ini. Nah, ini ada pada listrik DC. Nah, jadi kalau pada AC tidak ada. Yang ada pada AC adalah pas dan ground. Jadi ada min dan plus. Yang ada min dan plusnya adalah arus DC, contohnya seperti baterai, aki dan sebagainya. Ini untuk mengukur arus seperti ini. Kalau mengukur tegangan, ini dihilangkan. Nah, untuk mengukur tegangan nanti cukup pemasangan kabelnya adalah, jadi lampu-lampunya ini semuanya menuju ke kabel yang dari sumber tegangan ini menuju ke lampu. Kemudian dari lampu ini diukurlah tegangannya menggunakan voltmeter, di mana dua kakinya ini satu menuju ke posisi positif, satu lagi menuju ke posisi negatif. Nah, dari rangkaian itu sekarang kita coba simulasikan ya, atau buat sebuah analisis percobaan. Misalkan kita sudah melakukan percobaan, di mana percobaan itu menghasilkan data seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengolah data seperti ini? Nah, data seperti ini dari mana dapat? Nah, dari percobaan. Seperti yang sudah Anda pelajari di pertemuan pertama, bahwa di dalam percobaan menggunakan ampere meter maupun voltmeter, ampere meter untuk arus, voltmeter untuk tegangan, itu misalnya skala terbaca 2, skala maksimum 10 ya. Nanti mungkin kita akan flashback lagi bagaimana cara mendapatkan itu. Batas alat ukur 2,5, maka bagaimana cara menentukan kuat arus yang terbaca? Itu sudah sebenarnya Anda pelajari di pertemuan pertama. Begitu juga dengan yang lain. Nah, bagaimana cara mengisi ini? Bapak contohkan saja. Ya, seperti ini misalnya. Jadi yang pertama percobaannya adalah menggunakan tegangan 3 volt, skala terbaca 2, skala maksimum dari alat ukur itu adalah 10 dan batas alat ukur adalah 2,5. Nah, bagaimana cara mengisinya? Untuk mendapatkan kuat arus pada percobaan pertama, caranya adalah kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu arus adalah skala terbaca dibagi skala maksimum dikali dengan batas alat ukur. Di mana skala terbaca kita masukkan 2, skala maksimum kita masukkan 10, batas alat ukur kita masukkan 2,5 sesuai dengan batas yang kita pakai. Maka setelah diolah secara matematik akan dapat seperti ini. Maka bagaimana langkah selanjutnya setelah dapat seperti ini? Angka 0,5 mA ini kita masukkan ke dalam tabel. Nah, begitu selanjutnya, Nak. Jadi begitu selanjutnya. Jadi anak-anak di sini membuat pola yang sama, itu akan memasukkan pada ketiga baris ini. Nah, sehingga semua data terungkap. Begitu juga dengan pada tegangan. Ya, pada tegangan sama. Jadi anak melakukan hal yang sama, yaitu skala terbaca berapa pada tegangannya, skala maksimum berapa, batas berapa. Maka nanti masukkan kembali ke tabel tegangan tersebut. Nah, lalu berikutnya dari data-data yang sudah anak-anak dapatkan, barulah masuk ke data berikutnya. Data yang sudah anak dapatkan dari pengukuran ampere meter maupun voltmeter, ya, jadi kuat arus yang sudah dapatkan dari perhitungan rumus tabel tadi. Nah, kita kembali dulu ke tabel tadi. Nah, seperti ini. Ini masukkan ke sini, ya. Jadi dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Itu, oke. Ya. Nah, berikutnya kita lanjut lagi sekarang. Nah, jika sudah dapat data semua ini yang sudah kalian olah, maka langsung masukkan ke perhitungan, yaitu kita ingin menentukan R. Perhitungannya adalah, jadi P per I. Jadi P berapa yang anak dapatkan dari perhitungan kolom tegangan dibagi dengan kolom arus pada percobaan pertama. Begitu juga dengan percobaan kedua, begitu juga dengan percobaan ketiga, di sini dimasukkan. Maka seandainya percobaan kita benar, maka di sini akan mendapatkan nilai yang hampir mendekati sama. Nah, apa arti dari hasil mendekati sama? Itu artinya bahwa hubungan antara P dan I itu adalah sebanding. Dan hubungan sebanding itu, yang dimaksud sebanding itu adalah menunjukkan R atau hambatan dari lampu yang kita gunakan. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Setelah kita dapatkan data ini, kita lanjut dengan membuat grafik. Bagaimana cara membuat grafik? Nah, mungkin ini masalah yang menjadi salah satu pun yang mungkin bagi anak-anak yang jarang membuat grafik ini menjadi masalah. Sekarang Pak akan bantu. Cara membuat grafik, langkah pertama adalah buatlah dulu titik-titik ini. Seperti biasa di matematika kan diajarkan bagaimana cara membuat grafik X, Y. Kalau dalam fisika kita sebut grafik I dan V. Ya, ini adalah
modifikasi dari grafik matematika. Anak kan sudah sering matematika belajar tentang grafik. Di Fisika tinggal menerapkan sebenarnya. Jadi kita buat titik-titik dulu, ada 3 titik. Kenapa titik? Karena percobaannya 3. Nah, di sini kita dapatkan apa yang kita dapatkan data pertama 0,5 masukkan di sini. Kemudian kita dapatkan data kedua dari perhitungan yang tadi, masukkan di sini. Begitu selanjutnya. Ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Mungkin Bapak perlu bantu sedikit dengan penguatan, penegasan ya. Maaf ini. Jadi sekarang kita akan lanjutkan lagi. Tadi Bapak sudah berikan penekanan bahwa Bapak akan bantu bagaimana cara membuat grafik atau memasukkan data-data grafik, data-data tabel ini ke dalam grafik hubungan I dengan P ya. Nah, sebelum kita membuat grafik ini, seperti yang saya Bapak sampaikan tadi, pertama buat dulu garisnya. Jadi garis 2 sumbu ya, jadi sumbu horizontal dan vertikal. Kemudian buat titik-titiknya. Ya, nah titiknya dari mana kita tahu? Dari nilai-nilai yang kita dapatkan di kuat arus, di I di sini, dan dari nilai tegangan di sini. Nah, jika saya sudah kita dapatkan titiknya, ya, sekarang kita salin ini 0,5 kita salin di sini. Nanti berapa hasilnya di baris kedua ini di kolom arus kita taruh di sini. Nah, begitu juga selanjutnya. Ya, berikutnya juga untuk tegangan kita salin di sini paling bawah. Kemudian yang di atasnya di atas lagi, dan yang paling besar di sini. Nah, setelah kita temukan ini, kita masukkan titik-titiknya, baru kita hubungkan. Cara menghubungkannya misalnya titik pada percobaan pertama ya, I1 hubungkan dengan P1, I2 kita hubungkan dengan P2, I3 kita hubungkan dengan P3. Nah, setelah itu kita tarik garis linear. Nah, garis ini yang menunjukkan hubungan antara V dengan I, yaitu linear. Linear itu apa artinya? Itu artinya bahwa P dengan I atau I dengan P itu adalah sebanding. Nah, demikian kira-kira terkait dengan cara untuk membuat grafik. Selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan listrik. Kita akan lanjutkan sekarang dengan hambatan listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hambatan listrik itu ada yang disebut dengan resistor. Mudah-mudahan barang ini tidak langka bagi anak ya, tidak sesuatu yang aneh ya, karena barang ini sebenarnya sesuatu yang sering kita temukan ya. Nah, apa itu resistor atau hambatan listrik? Itu adalah komponen listrik yang dibuat sedemikian rupa sehingga komponen ini memiliki nilai hambatan tertentu. Nah, mungkin yang kita ketahui kan ada 10 ohm, 20 ohm. Nah, itu yang maksud dengan hambatan tertentu. Nah, resistor itu dibuat dari bahan yang berfungsi menghambat pergerakan aliran listrik. Jadi ada bahan yang dibuat. Nah, bahan apa yang dipakai? Nah, umumnya yang dipakai adalah keramik. Jadi bentuk tabung. Dan semakin besar watt resistornya, maka semakin besar pula tabung yang dipakai. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hambatan listrik? Nah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik, ada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis hambatan kawat yang dilambangkan dengan rho, kemudian panjang kawat yang dilambangkan dengan L, dan luas penampang kawat yang dilambangkan dengan A. Nah, kita lihat rumusannya. Untuk rumus hambatan kita polakan seperti ini, bahwa rho sama dengan R sama dengan rho L per A. Nah, rho itu adalah hambatan kawat. R itu adalah hambatan kawat, kemudian rho itu adalah hambatan jenis, L itu adalah panjang, dan A itu adalah luas penampang kawat atau luas lingkaran. Nah, kalau kita lihat A yang dimaksud di sini adalah A untuk penampang yang bentuknya lingkaran. Bagaimana rumus penampang lingkaran? Itu untuk penampang lingkaran dirumuskan dengan A sama dengan pi R kuadrat. Nah, ini ada di matematika, nah. Jadi tinggal kita pakai aja itu rumusnya. Oke, kita lihat lagi sekarang fungsi resistor. Nah, resistor itu berfungsi satu untuk mengatur kuat listrik, yang kedua mengatur tegangan, yang ketiga membagi potensial listrik. Nah, itu kira-kira fungsinya, mengatur kuat arus, mengatur tegangan, dan mengatur potensial. Jadi potensial sama dengan tegangan. Jenis-jenis resistor, anak-anak bisa baca dari berbagai sumber buku bahwa jenis resistor itu ada kurang lebih ada 4. Nah, jadi yang pertama ada yang disebut dengan resistor tetap atau yang disebut dengan fixed resistor. Itu nilai hambatannya tetap, nah, tidak berubah ya, seperti gambar-gambar tadi. Ya, inilah yang nilai hambatannya tetap, biasanya dapat dibeli di toko elektronik. Kemudian ada disebut dengan resistor variabel. Nah, ini yang dipakai untuk misalnya mengatur volume secara manual ya. Kalau sekarang kan sudah beda, sekarang sudah digital. Nah, kalau dulu jadi volume itu diatur secara manual, jadi inilah yang dipakai resistornya. Kemudian yang berikutnya adalah LDR.
Jadi light depending resistor. Nah, di mana besar hambatannya ini dipengaruhi oleh cahaya. Ya. Kemudian ada disebut termistor. Nah, termistornya besar hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini mungkin bagi anak yang nanti ingin mendalami tentang elektronika, silakan ya dari sekarang mengenali alat-alat ini ya. Berikutnya lagi kita dengan contoh soal ya. Nah, jadi langsung kita ke contoh soal. Pak berikan contoh soal untuk yang pertama, itu contoh soal terkait dengan hukum Ohm. Nah, terkait dengan hukum Ohm yang kita ketahui rumusnya adalah P, jadi penerapannya hanya ini aja. Pertama kita sebutkan, misalnya ada soal seperti ini ya. Ada sebuah rangkaian listrik di mana diketahui arusnya adalah 3 ampere dan hambatannya 4 ampere. Sementara yang ditanyakan tegangan. Bagaimana besarnya tegangan tersebut? Nah, kita pakai sekarang langsung ke hukum Ohm. Bahwa P sama dikali R ya, tinggal mengalihkan 3 kali 4, dapatlah 12 volt. Itu contoh sederhananya, nak. Nanti bagi yang ingin mengembangkan lagi silahkan cari contoh yang lebih menantang lagi. Berikutnya, misalnya ini adalah kasus terkait dengan hambatan, contoh kedua ya. Misalnya sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm, luas penampang atau A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, ini maksudnya tanda-tanda ini adalah pangkat, nak. Ya, pangkat ini maksudnya. Jika kita ketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm, tentukan besar hambatan listrik yang dimiliki. Oke. Kita kan sudah mengenali tadi rumus dari hambatan listrik ya, di mana R sama dengan rho L per A. Itu kita buat dulu ketahui seperti biasa. L-nya adalah 20 cm. 20 cm itu kita ubah dulu ke meter, 0,2. A-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter, sudah meter. Rho-nya adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah dengan cara rumus seperti ini, R sama dengan rho per A dapat 2,82 kali 10 pangkat min 5 ohm. Baik, jadi anak-anak, jadi demikianlah penjelasan Bapak terkait dengan hukum Ohm dan hambatan listrik. Mudah-mudahan bisa membantu.